Muhammad Farid Amrullah, SPD MMPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau, siap mendukung Muhammad Fikri Ilhami SPD pada kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Ilhami SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMA Negeri 1 Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, walaupun sudah siang tapi harus semangat pagi ya. Nah, karena kalau pagi itu pasti semangat. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, cek dulu, lihat dulu kiri kanan, depan belakang, lihat temannya. Kira-kira ada yang wajahnya sedang bersedih hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ahmad Iqbal, Marsanda juga. Keterangannya apa? Semuanya izin. Nah, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya, 13 Desember. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih bagusnya jika kita awali dulu dengan berdoa. Nah, untuk memimpin doa, Bapak mintakan kepada Ahmad Fadilah. Bapak persilahkan. Oke, untuk sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ahmad Fadilah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak harap semuanya bisa fokus dan terus semangat dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, sekarang siapkan buku pelajarannya di meja. Yang tidak berhubungan dengan pelajaran tolong disimpan. Nah, pastikan di sekitarnya itu sudah bersih dan rapi. Baju yang masih belum rapi tolong dirapikan. Nah, semuanya sudah siap belajar hari ini? Nah, jadi pada hari ini kita masih dalam bab yang sama, yaitu tentang geometri ruang atau dimensi 3 ya. Tapi pada sub pokok materi yang berbeda, yaitu adalah jarak titik ke bidang. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Ya, silakan Mita. Pelajaran sebelumnya kita telah menentukan tentang titik ke titik dan titik ke garis. Titik ke garis ya. Jadi menentukan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Titik ke garis. Untuk kompetensi dasar pada hari ini, untuk pengetahuannya yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, untuk keterampilannya diharapkan kalian nanti dapat menentukan jarak dalam ruang ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui aktivitas pengamatan geometri ruang, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan jarak ya antara titik ke bidang. Nah, kemudian melalui aktivitas diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan menentukan jarak titik ke. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak dalam ruang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan belajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Nanti kita akan bekerja dalam kelompok ya, dalam bentuk diskusi kelompok. Dan selama diskusi berlangsung, Bapak akan melakukan penilaian berupa penilaian sikap dan penilaian pelajar profil
pelajar Pancasila ya. Kemudian di bagian akhir nanti ada evaluasi yang dikerjakan secara individu. Nah, kalau bicara tentang geometri ruang ya, banyak permasalahan sehari-hari yang bisa kita kaitkan dengan geometri ruang ya. Nah, kalau yang kalian lihat pada gambar di sini, ini kan ada gambar jembatan Antang ya, yang ada di Margasari ya. Nah, ini ada dalam perhitungan pembuatannya itu melibatkan konsep bangun ruang juga ya. Ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, untuk kasus yang lain itu juga bisa kita temukan pada konstruksi bangunan. Nah, kalau di sini adalah kuda-kuda rumah. Kalau ini kan sering lihat ya. Nah, kuda-kuda rumah. Jadi manfaatnya dengan menggunakan konsep jarak dalam ruang, kalian bisa menentukan, kalau pada kasus ini itu bisa menentukan penentuan perencanaan rincian biayanya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau mengingatkan dulu materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan tidak apa itu jarak titik ke garis, kemudian apa itu jarak titik ke titik ya? Ya, silakan Pak Dila. Jadi pengertian untuk jarak titik ke titik itu adalah ruas garis yang menghubungkan dari titik ke titik. Kemudian untuk pengertian dari jarak titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus atau yang paling dekat dari suatu titik ke garis. Ya, terima kasih Pak Dila. Silakan duduk. Ya, betul ya. Adakah yang masih ingat bagaimana cara menentukan jarak antar titik, kemudian jarak titik ke garis dalam ruang? Konsep apa saja yang bisa kita gunakan untuk menentukan jarak dalam ruang? Ada yang bisa menjelaskan? Untuk mencari jarak dalam ruang kita bisa menggunakan konsep segitiga siku-siku, rumus Pythagoras, perbandingan trigonometri, dan luas segitiga. Iya, terima kasih Raihan. Nah, jadi betul ya, dalam menentukan jarak dalam ruang kita bisa menggunakan konsep tadi ya, segitiga siku-siku. Kita mengaitkannya ke dalam bentuk segitiga siku-siku, kemudian menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi yang tepat itu ada teorema Pythagoras. Kemudian bisa juga dengan luas segitiga, dan bisa juga menggunakan perbandingan trigonometri ya. Sama seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang? Nah, dapatkah kalian mengaitkan dengan pengetahuan yang kalian dapat sebelumnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini nanti kita akan bahas setelah ini ya, melalui diskusi kelompok. Tapi sebelum ke diskusi kelompok, Bapak di sini akan menyajikan suatu masalah yang dapat kalian tampilkan melalui aplikasi augmented reality ya. Nah, ini Bapak minta tolong siapa yang mau membantu Bapak untuk membagikan kartunya. Nah, sudah dapat semua? Nah, kalau sudah dapat kartunya silakan kalian, kalau yang belum menginstal atau kemarin waktu pertemuan sebelumnya aplikasinya sudah dihapus, bisa diinstal kembali. Tinggal cari di Play Store ataupun di App Store. Nah, kalian tinggal cari Assembler Edu ya. Nah, silakan diinstal terlebih dahulu. Ya, nah nanti kan akan muncul di sana ilustrasi jarak titik ke bidang. Apa yang kalian lihat di sana? Gambar rumah ya. Nah, kalau misalkan ada yang tidak berhasil atau seperti apa, nah itu bisa juga melihat di layar depan. Nah, kalau kalian perhatikan rumahnya ya, pada AR itu kan. Nah, di atap itu kan, di samping atap itu ada penyangganya kan. Nah, tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi bangunan ya. Nah, kemudian dan suatu titik tadi pada bidang atap seperti ditunjukkan pada gambar. Kalau misalkan objek tadi kita buat ke dalam bentuk 2 dimensi, nah maka bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Apabila dibuat gambar, kalau kita lihat ini dari samping kan. Nah, kira-kira dapatkah kalian menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga itu seminimal mungkin? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Sandi. Kayunya harus tegak lurus dengan bidang atau atapnya, Pak.
Iya. Jadi harus tegak lurus dengan bidangnya atau atap. bidang atapnya. Oke. Iya. Ya silakan duduk kembali Sandi. Ya betul ya. Jadi kayu itu harus tegak lurus dengan bidang atapnya. Jadi sama seperti kita menentukan jarak titik ke garis kan. Adalah jarak terpendeknya itu adalah yang tegak lurus ya. Proyeksinya tegak lurus dengan garis. Jadi kalau pada bidang juga sama. Jadi syaratnya itu harus tegak lurus. Nah, jadi kalau kita misalkan seperti ini lagi, nah kalau misalnya ada titik P, kemudian ada bidang yang biru itu, misalkan bidang alfa. Nah, jadi titik P itu terletak di luar bidang alfa, jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa. Jadi harus tegak lurus ya. Nah, di sini nanti akan ada garis yang saling berpotongan ya. Nanti diambil di sini proyeksinya. Nah, disinilah tadi harus tegak lurus, maka didapatlah jarak yang seminimal mungkin. Setelah ini kalian akan melakukan diskusi kelompok, akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD, masalahnya nanti ada di sana. Kalian nanti untuk augmented reality-nya masih digunakan ya. Kalau misalkan kalian perlu mengamati lebih jauh untuk mengumpulkan informasi apa saja yang kalian butuhkan untuk menjawab masalah yang diberikan. Nah, untuk pembentukan kelompok masih sama dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Nah, nanti silakan bentuk kelompoknya ya. Ya, sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Sudah dapat semua ya? Sudah. Nah, sekarang menghadap ke depan dulu. Fokusnya ke depan dulu, Bapak jelaskan. Nah, nanti pada LKPD kalian lengkapi ya. Nomor kelompok dan anggotanya, nama lengkap anggotanya. Kemudian perhatikan petunjuk yang ada di LKPD. Nah, untuk mengamati ilustrasinya, kalian silakan gunakan QR code yang tadi. Karena masalahnya adalah masalah yang sama ya. Nah, kemudian untuk mengerjakannya waktunya 30 menit. Nah, gimana? Sepakat ya? Waktunya 30 menit. Nah, dimulai dari sekarang. Oh ya, satu lagi. Di LKPD itu juga sudah ada bahan ajar di awal ya. Jadi kalian silakan baca untuk mengetahui apa saja yang kalian perlukan. Di sini sudah ada bahan ajar. Kalaupun misalkan dirasa kurang, kalian silakan menggunakan buku pelajaran ataupun kalian cari melalui internet ya. Nah, jadi selain lewat augmented reality juga bisa ditampilkan secara 3D ya. Nah, kalau ini kan contohnya kalau ditampilkan 3D. Jadi menggerakkannya manual ya. Ini kelompok 2 ada kesulitan. Ada. Nah, sebenarnya ada dua pilihan, bisa yang secara vertikal atau horizontal, pilihannya ada. Di slide yang kedua itu ada. Nah, itu kan lebih jelas bentuk segitiganya kan. Nah, nanti tinggal kaitkan aja apa aja yang sudah ada di masalahnya, yang sudah diketahui apa saja, terus pakai konsep apa saja.
Waktunya kurang lebih 10 menit lagi ya. Nanti tinggal dipersiapkan LKPD-nya, dicek kembali kelengkapan LKPD dan jawabannya dicek kembali. Nah, setelah ini nanti kita ada presentasi kelompok. Nah, untuk yang presentasi nanti mungkin Bapak pilih salah satu kelompok ya yang mempresentasikan jawabannya. Kemudian kelompok yang lain memberikan tanggapan. Ya, waktunya sudah habis. Nah, setelah ini kita akan presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, kira-kira kelompok mana yang mau presentasikan jawabannya? Silakan acungkan tangan. Oh, kelompok 1, silakan maju ke depan kelompok 1. Semuanya saat diskusi kelompok silakan fokus ke depan. Nah, semuanya menghadap ke depan. Ya, sudah siap? Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Randy Putra Duyan, Muhammad Randi Dwi Putu Noprianto, Muhammad Amin, Rahel Alexandra, Maisara Zarina Putri. Kami akan membagikan hasil diskusi dari kelompok kami. Misalkan panjang tiang X, maka untuk mencari nilai X dapat menggunakan perbandingan trigonometri. 866 dibagi 200 sama dengan 4,33. Karena lebih dari 4, maka banyak batang kayu yang dibutuhkan adalah 5 batang, sehingga biaya minimal yang diperlukan adalah 5 dikali 50.000, yaitu 250.000. Sekian. Dari penjelasan kelompok 1 tadi, apakah ada yang mau menyanggah ataupun bertanya terkait hasil dari kelompok 1? Silakan. Kalau ada yang mau menyanggah, silakan acungkan tangannya. Kami dari kelompok 5 ingin menyanggah tentang banyak dari biaya minimalnya. Kan sudah diketahui banyak batangnya itu 4,33 loh. Sedangkan yang ditanya biaya minimalnya. Harusnya kan dari banyak batang kayu 4,33 dikali dengan harga per batangnya yaitu 50.000, hasilnya 216.500 dari hasil yang kami hitung. Sedangkan di sini 5 kali 50.000. Jadi yang saya tanyakan, kenapa hasilnya jadi 5 batang? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Raihan. Pertanyaannya bagus sekali ya. Karena ada perbedaan. Ternyata punya Raihan lebih murah malah ya, karena dikalikan 4,33. Nah, ini ada perbedaan ya antara kelompok 1 dan kelompok 5. Nah, kira-kira dari semua kelompok yang sama dengan kelompok 1, silakan acungkan tangan. Ada 2 kelompok yang di belakang ya juga. Kemudian yang sama dengan sependapat dengan kelompoknya Raihan. Ya, kelompok sini ya, kelompok 3. Nah, kira-kira yang pertama dulu, yang sama dengan kelompok 1. Ada yang mau membantu tidak? Kenapa kira-kira tadi memilihnya 5 batang? Saya, Pak. Nah, silakan Sandi. Kami dari kelompok 5 ingin membantu. Kenapa itunya 5? Banyak kayunya. Karena di kehidupan nyata jelas tidak mungkin orang membeli kayu itu setengah-setengah, harus 1 batang. Jadinya karena lebih dari 4,33 tadi, yang dibeli itu jadinya 5 batang kayu. Nah, bagaimana kelompok 5? Kira-kira bisa diterima jawabannya tadi? Bisa ya. Nah, kalau alasannya, kalau dari kelompok nya Sandi, kelompok berapa? Kelompok 2. Karena tadi di kehidupan nyata itu kan tidak mungkin orang beli kayu katanya setengah-setengah ya, pasti belinya langsung 1 batang ya.
Nah, bagaimana kelompok Randi? Tadi sama seperti itu juga kah alasannya? Ya, betul ya. Jadi kan kalau kita beli kayu, pasti kan full, tidak mau pasti yang jual belinya 10 cm saja, 15 cm saja, sedangkan kayu itu kan biasanya satu batang itu kan ada yang 2 meter, ada yang 4 meter ya. Kalau kita belinya setengah-setengah, yang ada kan rugi yang jual ya. Nah, jadi itu alasannya ya. Nah, sebenarnya untuk kelompok 5 itu tidak salah ya. Karena kan secara matematis itu benar. Karena paling sedikit tadi. Cuma kalau di kehidupan nyata kan kita beli kayu itu tidak mungkin beli itu setengah-setengah. Kecuali memang ada khusus itu tadi ya. Cuma kan kebanyakannya itu kan yang jual kayu itu pasti full langsung satu batang ya. Jadi jawabannya tadi adalah 5 batang ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah 5 batang. Ya. Terima kasih kelompok 3 tadi ya sudah menyangga, dan kelompok ke-5 bagus sekali pertanyaannya. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Nah, betul ya. Nah, tadi kan untuk konsepnya tadi sudah kalian lihat juga di bagian awal tadi saat penyajian masalah di awal kan. Nah, jadi bisa membentuk suatu segitiga ya. Karena dicarinya yang minimal, maka yang dicari adalah tegak lurus dengan bidang atap. Ini tadi adalah bidang atapnya ya. Ini kan ada bidang atapnya, dicari yang tegak lurus. Nah, itu adalah jarak minimalnya tadi ya, atau panjang minimal kayu yang diperlukan. Nah, tadi ini karena yang diketahui itu hanya tinggi dari titik penyangga ke ujung atap ya, 50 cm, dan yang diketahui adalah sudut, maka yang kita bisa gunakan adalah konsep perbandingan trigonometri. Nah, kemudian yang digunakan itu adalah sin. Kenapa sin? Karena apa? Karena kan yang dicari itu adalah sisi depan sudut ya, sisi depan sudut 60. Kemudian yang diketahui kan adalah sisi miring ya, sisi miring. Perbandingan yang menghubungkan antara sisi depan dengan sisi miring sudut itu adalah perbandingan sin. Nah, sehingga 60 derajat. Betul, itu tadi adalah pemecahan masalahnya. Nah, jadi diharapkan nanti setelah ini kalian juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari pada kasus-kasus yang atau masalah-masalah yang berbeda ya. Nah, bagus sekali. Nah, dari semua kelompok Bapak lihat semuanya sudah berhasil ya membuat diagramnya dengan betul, dengan melakukan perhitungan yang benar. Ya, setelah ini silakan dikumpulkan LKPD-nya, perwakilan kelompoknya saja silakan kumpulkan ke depan. Nah, setelah ini silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ini semuanya sudah di tempat duduknya masing-masing ya? Nah, setelah ini Bapak mau tanya dulu tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa di antara kalian di sini yang mau menyampaikan tentang kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan acungkan tangannya. Saya, Pak. Ya, silakan Sandi. Jadi tadi kita sudah belajar jarak antara titik ke bidang. Kalau sesuai soal yang kita pelajari, kita tadi menggunakan konsep perbandingan trigonometri, yaitu perbandingan sin. Ya, terima kasih Sandi ya. Nah, tuh. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang menentukan jarak titik ke bidang ya. Nah, tadi kalau dilihat dari masalah tadi itu menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, tapi selain itu juga bisa kan, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya juga bisa dikaitkan dengan teorema Pythagoras, terus juga bisa dengan rumus luas segitiga. Kalau Bapak tanya apa bagian paling sulit, ada yang mau menjawab? Aulia Aziza, gimana? Apakah ada yang sulit hari ini? Tidak. Tidak ada. Kenapa? Karena dibantu dengan aplikasi, jadi lebih gampang menjawabnya. Oh ya, dibantu aplikasi tadi ya, jadi lebih gampang menjawabnya, membuat gambarnya terutama ya.
Nah, jadi Bapak harap itu jadi pengalaman baru bagi kalian ya, karena penggunaan air. Sebelumnya juga kita sudah menggunakan air juga. Nah, Bapak harap penggunaan air itu bisa lebih meningkatkan lagi pemahaman kalian ya tentang geometri ruang. Nah, kalau misalkan Bapak punya bintang 1 sampai 5, kira-kira kalian menghargai usaha kalian hari ini dikasih bintang berapa? Nah, Bapak mau tanya siapa nih? Napi. Dikasih bintang berapa? Bintang 5. Wah, bintang 5. Kenapa bintang 5? Karena pembelajaran hari ini lumayan seru menggunakan aplikasi. Oh ya, seru ya. Jadi Bapak harap seperti ini ya di pembelajaran berikutnya. Bapak harap semuanya tetap semangat ya, fokus ya. Dan yang penting itu bahagia ya. Nah, setelah ini Bapak ada evaluasi individu. Nah, untuk evaluasi individu, silakan buka Google Classroom-nya. Nah, di sana ada soal evaluasi untuk jarak titik ke bidang. Nah, sudah bisa dibuka. Setelah selesai nanti silakan kalian foto dan kirimkan ya. Nah, kira-kira kalau Bapak beri waktu satu soal 10 menit cukup? Cukup ya. Nah, sudah berhasil masuk ke classroom-nya? Sudah. Nah, silakan kalian kerjakan. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikirimkan di Google Classroom-nya. Kalau ada yang masih belum, nanti Bapak beri kesempatan lagi setelah ini ya. Nah, sekarang semuanya kembali fokus ke depan. Ya, silakan fokus ke depan. Sandi. Nah, ya, semuanya sudah fokus ya. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan jarak titik ke bidang ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok tadi, sudah Bapak lihat tadi semuanya sudah berhasil dengan baik ya menyelesaikan masalahnya ya. Kemudian Bapak harap semuanya sudah paham tentang apa itu jarak titik ke bidang, kemudian bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang ya. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya, karena kita sudah selesai membahas tentang jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang, maka untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan penilaian harian ya untuk bab geometri ruang atau dimensi 3 ya. Jadi dari jarak antar titik sampai yang terakhir ini yaitu jarak titik ke bidang dan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, jadi itu untuk selanjutnya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak untuk hari ini. Nah, Bapak memohon maaf apabila selama kegiatan pembelajaran hari ini ada perkataan ataupun tingkah laku Bapak yang kurang berkenan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Amin. Ya, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.